شر ما خلق. Kunti! Ah! Jangan, aku takut. Udah cukup. Jangan mendekat. Kunti! Ah! Bang Paul, Astagfirullahaladzim. Ya Bapak, gimana hari ini kerjanya? Alhamdulillah Pak. Kelas sudah bersih semua. Tinggal halaman ini aja Pak. Bapak manggil-manggil ngagetin saya aja. Jadi begini Bang Paul, Iya Pak. saya kan ada tugas untuk keluar kota. Ya kira-kira seminggu lah lamanya. Nah Iya. saya ada pesan buat Bang. Tolong perhatiin kebersihan sekolah. Nah terus jangan sampai lupa. Lampu yang di belakang sana kan putus tuh. Oh iya Pak. Nah, tolong diganti. Masalah lampu ini sekalian untuk penerangan ke jalan Bang Paul. Dan satu lagi Bang Paul, Iya Pak. jangan lupa ini nanti lampu dimatiin ya. Baik Pak. Ya karena Bang Paul di sini kan masih baru. Ya kalau nggak salah baru 4 bulan di sini ya. Kurang Pak, masih kurang. Kurang 4 bulan ya. Ya kalau hitungan saya sih Bang Paul di sini saya anggap udah 4 bulan. Iya Pak. Ya udah, saya nggak lama-lama, pesan saya itu aja ya. Iya Pak. Ya, selamat tugas ya Bang Paul ya. Terima kasih Ya. percayaannya Pak. Oh iya. Aneh. Malam kok lampu disuruh mati ini. Ada apa sebenarnya? Mitos teman. Waktu udah maghrib, kerjaan masih banyak. Ya kita syukurin aja lah. Memang umur kita udah kepala 4. Mau kerja apa lagi? Astagfirullahaladzim. Bayangan apa itu yang lewat? Jadi merinding. Ada apa ini? Kerja baru berapa bulan, gak ada aja kejanggalannya. Mudah-mudahan sih cuma ilusi aja. Astagfirullahaladzim. Apalagi itu? Lama-lama tempat ini
makin mencekam. Bang Paul. Astagfirullahaladzim. Maaf Bang Paul, mungkin saya ngagetin Bang Paul kali ya. Ada apa lagi, Pak? Kok balik lagi? Iya, saya lupa. Saya berpesan sama Bang Paul, nanti lampu yang paling pojok sana, ya, itu tolong dihidupin. Tapi kalau untuk lampu sekitaran sini, begitu jam 12 malam, Bang Paul matiin aja ya. Iya, Pak. Ya, saya berpesan cuma itu aja sih. Bapak setiap kali datang selalu ngagetin saya. Saya kan sampai jantungan, Pak. Itu perasaan Bang Paul aja kali ya. Ya udah, saya jalan sekarang ya. Baik, Pak, baik, Pak. Ya Allah, sampai lupa lagi. Mau nanyain yang sepintas lewat itu apa. Dia juga kalau datang selalu ngagetin. Jangan-jangan apa-apa ini bapak ini. Capek sekali pekerjaan hari ini. Ada apa tadi? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Aduh, dan mau air kecil lagi. Lega. Kunti! Kunti! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Jangan, aku takut! Udah cukup! Jangan mendekat! Kunti! Jangan mendekat! Aduh, kaki ini berat! Jangan mendekat. Udah. Cukup. Udah cukup. Tolong.
Ada Kunti, tolong. Tolong, Pak. Ada Kunti, Pak. Tolong, Pak. Roda. Ada Kunti, Pak. Aduh, berburu temennya kalau patroli. Begini gue bisa kan gede juga. Tuh kan. Teriak-teriak Kunti gitu. Gede-gede patroli. Tolong, Pak. Suaranya dari sini nih. Si teriak-teriak. Kunti lagi. Mang. Mang. Sampai dah. Tuh kan ada orang. Siapa itu ya? Mang. Mang. Oh ilah. Nyautin lagi menangis tuh. Mang. 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 Takut. Mang. 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 Apa? Mang. Bangun, bangun. Mang. Bangun. Apa? Saya kepleset nanti jatuh. Mang. Bangun. Udah, emang habis. Bangun. Bangun. Apa? Dari kamar mandi kepleset, Pak, jatuh. Kepleset. Iya. Nolnya basah dari kamar mandi. Tadi ngomong kunti-kunti baik, perasaan saya dengerin. Enggak. Takut kaki saya kenapa-napa jatuh. Kena lantai. Kata siapa? Nggak ada apa-apa. Benar. Nggak ada. Kunti-kunti gue sih. Saya Corona kan takut. dewek patroli. Saya takut kaki saya kenapa-napa untuk ke lantai. Bener nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, Pak. Bangun. Dibangunin, Pak. Kaki saya masih sakit habis jatuh. Saya udah gak enak kesini. Untung ada bapak bangunin saya, Pak. Ini ngapain sih malam-malam? Untung ada bapak bangunin saya, Pak. Kalau enggak saya nggak bisa bangun, Pak. Mama ngapain di mari? Nah, saya kan kerja di sini, Pak. Kerja. Iya, Maksudnya ngurusin sekolah ini. sekolah ini jaga malam, bersihan, semua saya urusin sekarang. Udah lama. Gantiin bapak yang kemarin siapa tuh bapak apa? Pak Torik. Iya, Mana dia? ya 3 bulan yang lalu dia pulang kampung, Pak. Makanya saya suruh gantiin dia. Berarti udah lama di sini, 3 bulan. 3 bulan. Nggak iseng apa?
Enggak ada apa-apa di sini ya. Saya mau kalau lewat sini patroli malam bisa merah deh Pak. Emang Bapak sering lewat sini? Saya nggak pernah lihat ah. Bapak kan baru ini apa? Saya lihat teriak-teriak makanya saya samperin. Nah, selama 3 bulan di sini saya nggak pernah lihat ada Bapak. Saya ngatin Pak Torik, Pak. Pak Torik pulang kampung, anaknya sakit. Ngobrol sini dulu kali ya. Oh iya Pak. Emang Pak Torik kenal apa, Pak? Kalau Pak Torik saya kenal. Kalau setiap saya patroli emang pasti ada dia. Kalau malam biasa, kalau keliling malam mah kadang dia nawarin kopi, rokok bareng-bareng sama dia di mari. Kongko. Selama 3 bulan ini saya baru lihat Bapak sekarang loh. Patroli nggak pernah, padahal saya jaga malam. Emang saya jarang ke belakang semenjak ini ditinggal Pak Torik nih kemarin. Ada merinding gue saya kalau lewat sini, kalau bukan orang-orang yang kenal mah saya jadi jarang lewat mari. Berarti Bapak tahu dong sejarah. Tapi Bapak kalau saya ceritain yakin masih berani ngurusin ini sekolah. Makanya ceritain dulu ada apa sebenarnya. Saya sebenarnya kerjaan ini butuh banget Pak. Saya nggak akan tinggalin. Mau nggak mau nih saya ceritain ya. Iya Pak, ceritain aja Pak. Jadi pemilik ini yayasan yang bernama Pasata. Oh Pak Sata itu. Punya yayasan ini ya. Dia tuh melakukan pesugihan labinak. Pesugihan labinak Pak. Bener Pak? Enggak, labinak itu yang gimana sih Pak? Action. Ya, Bapak tahulah kalau dari tulisan labinak itu kalau dibalik apa? Iya, saya ngerti Pak. Tapi kok bisa sekejam itu Pak Sata? Demi kekayaan dia bisa kayak gitu. Justru itu Pak, si Pak Torik ini hampir nyaris menjadi korbannya Pasata ini. Faktor, oh pantesan. Dia bilang anaknya sakit itu cuma alasan dia aja biar pulang kampung. Bisa jadi. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau si Pak Torik itu hampir nyaris menjadi tumbalnya Pasata. Bapak pernah lihat itu? Saya pernah waktu saya patroli. Menjaga sekolah sebelum Pak Torik. Pada kemana Pak? Jadi gini, Pak siapa namanya? Pak Paul Pak. Pak Paul. Saya ceritain jadi nih ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita mau ceramah Pak? Didengerin dulu. Jadi menjaga sekolah sebelum Pak Torik berada di sini sekitar 5 sampai 10 orang kalau nggak salah yang sudah menjadi korban sebelum Pak Torik, dan alhamdulillah Pak Torik itu bisa selamat. Itu udah banyak memakan korban di sini Pak Paul. Sebelum Pak Torik itu banyak yang meninggal. Banyak. Jadi memang meninggalnya tuh kayak nggak wajar gitu, hilang secara misterius. Jadi ya nggak ada yang menemukan jasadnya. Oh gitu Pak. Tapi kok bisa? Ya, kalau boleh saya tahu dengan cara apa dia membunuhnya? Ya, dengan tadi pesugihan labinak itu. Jadi semua pegawai yang bekerja sebagai pengurus sekolah di sini, yang matinya begitu meninggalnya. Pokoknya hilang secara misterius. Berarti saya termasuk calon korbannya dong Pak ya? Nah itu, makanya Bapak harus hati-hati dah buat jagain sekolah. Tapi saya butuh kerjaan ini Pak. Saya merantau, buat makan, buat bayar kontrakan. Ya, kalau emang Bapak masih kuat, Bapak masih sanggup ngejalaninnya dengan teror-teror yang ada di sini, Iya Pak. ya silakan monggo Bapak jalanin. Tapi saya mesen sama Bapak nih,
jika ada sesuatu atau hal-hal yang di luar nalar terjadi, Bapak harus keluar dari sekolah ini, Pak. Tapi apakah Bapak nggak bisa nemenin saya tiap malam gitu, Pak? Nanti gajinya kita bagi 2, Pak. Gue mau ngapain bagi 2? Sekarang saya nemenin aja sini mana nggak ada rokok. Yoto enggak ada, yoto kopi ora, yoto ora. Kalau mau Pak Torik saya di sini, kalau baru nyampe aja dipanggil, Pak Didi ngopi. Pak, saya kan belum pernah ketemu Bapak sebelumnya. Malam-malam yang lalu kan belum pernah ketemu. Saya Emang pikir nggak lihat lagi gitu loh. Makanya kalau ngelihat bakalan datang malah saya siapin dari sore. kopi sama rokok. Itulah keringet, Pak. Mula Pak siapa namanya? Bapak Pak. Kata siapa? Jadi memang Pak, sekolah ini tuh mungkin ya bisa dikatakan sekolah tertua Pak di kampung saya, Pak. Emang berdiri tahun berapa nih Pak sekolah? Sekitar tahun 1920-an. Dari bangunannya sih memang bangunan kuno sih Pak. Iya. Makanya yang menjadi misterius itu Pak, kekayaan Pasata itu semakin menambah, sedangkan ini yayasan dari dulu bangunannya masih seperti ini, masih ya kelihatan kuno lah. Tapi masa-masa di sini udah ada yang tahu belum? Ya, Ini masyarakat sekitar sini. untuk masyarakat sekitar sini sih ada yang mempercayai, ada yang enggak Pak. Soalnya kan itu ya hal-hal mistis lah namanya, yang warga kan ada yang percaya, ada yang enggak. Mau kita bilangin begini kan dianya belum pernah ngalamin, ini nggak percaya. Kalau yang udah ngalamin kayak misalnya wali murid atau anaknya sering sakit lah yang sekolah di sini, pasti banyak laporan-laporan dari wali murid. Kan bisa di demo Pak. Itu Pak yang jadi masalah. Saya heran Pak nih, setiap ada wali murid yang datang nih ke sekolahan Iya Pak. mengadu bahwa anaknya tuh sakit setelah pulang sekolah atau apalah, ngerjakan tugas di sekolah ini, tetap nggak pernah ditanggepin oleh para guru-guru di sini, terutama kepala yayasan itu yang bernama Pasata itu. Terus terang ya Pak, semenjak Bapak cerita barusan ini, saya jadi takut Pak di sini. Ya, saya kan udah bilang sama Bapak, kalau Bapak masih kuat ngadepin teror-teror di sini, silakan Bapak jalanin. Tapi kalau Bapak udah nggak kuat, kalau Bapak merasa udah bener-bener takut, mending keluar Pak, daripada Bapak nanti menjadi korban labinak selanjutnya. Menurut saya kerjaan butuh banget Pak untuk mempertahankan hidup, namanya kontrakan. Namanya manusia Pak, siapa sih nggak butuh kerjaan, bener nggak? Iya. Cuman kita lihat dulu pekerjaannya kayak gimana Pak. Kalau membahayakan buat diri kita sendiri ya jangan kita lakuin Pak. Mending kayak saya ya, walaupun gajinya kecil, ngopi rokok lancar ya, ketemu warga di jalan minta kopi minta rokok dapat. Kan udah hampir 3 bulan ya Pak, gajian yang 3 bulan. Ya tanggung berapa hari lagi, masa saya harus keluar? Kalau memang Bapak merasa tanggung kerja di sini, silakan Pak. Udah gini aja, sesuai dengan kesepakatan kita. Bapak tiap malam nemenin saya, ntar gajinya kita bagi 2. Bagaimana? Nanti kan saya gajiannya dikit lagi, berapa hari lagi nih. Ya Bapak nemenin saya terus tiap malam, tiap gajian saya bagi 2. Saya bukannya nggak mau nemenin Pak, saya takut Pak jadi korban selanjutnya Pak dari kepala yayasan ini. Ya kan sama saya nemenin. Nah kalau Bapak doang jadi korban, kalau kita berdua siapa yang nolongin kita malam-malam? Ya kita panggilin warga-warga. Kalau ada yang dengar tadi Bapak teriak-teriakin saya doang yang nyamperin, ya kan? Saya butuh banget pekerjaan ini Pak. Saya saat ini benar. Kalau ada kerjaan lain mah mana mau saya. Ini temenin saya nih. Untuk berapa hari ini kan mau gajian nih. Temenin saya tiap malam. Ya, saya mau ngontrol di sini Bu Ae, mau nemenin di sini Bu Ae.
Ntar Warga saya siapin kopi kalau di bapak sini, rokok. Warga saya gimana Pak nasibnya Pak kalau saya nggak patroli? Lah nggak ada yang keliling kalau ada yang kemalingan. Kan waktunya patroli ya bapak patroli. Terbalik lagi ke sini. Nemenin sini Murun. Ya, kita di luar aja jaganya, nggak usah di dalam, ngeri pak. Bapak ikut saya patroli. Ntar kalau pas datang sini tiba-tiba nggak ada saya, dah gimana? Masa saya kerja udah tanggung, dikit lagi mau gajian dipecat. Terus gimana tuh Pak? Saya bukannya nggak mau nemenin. Tapi kalau di sini merinding. Udah kalau ada apa-apa kita takut berdua. Takut berdua siapa yang berani? Murun kagak ada yang berani. Ya maksudnya kita lari ada temennya. Kalau saya lari ke sana ya ada temennya gitu. Dua-dua gitu. Aduh, Pak, saya mau keluarga Pak dari kerjaan ini Pak. Tanggung udah berapa hari lagi ini mau gajian. Yang gajian timbang bersih-bersih sekolah ini Pak paling gajinya nggak seberapa Pak. Ya kalau buat saya lumayan, bisa buat makan, bisa buat bayar kontrakan. Aku juga heran sama Pak Sata ini. Buat apa gitu dia melakukan ritual kayak gitu lah, labinak gitu. Saya heran. Kecuali mungkin ya kalau dia melakukan itu tuh ya buat ngebangun-bangun yayasan lebih megah gitu ya. Kan ada buktinya nyata ya. Nah ini cuma nyari tumbal doang buat apa? Nggak ada buktinya. Bangunan tetap masih kuno. Kekayaan buat dia sendiri. Berarti memang orangnya pelit ya di situ Pak ya. Pengen kaya tapi pelit. Bukan pengen kaya tapi pelit. Pelit tapi kaya. Gitu kali. Ya itu orang yang nggak pernah ngasih orang itu sedekah, nggak pernah, itu namanya orang pelit Pak. Dan juga heran sama guru-gurunya, masih aja betah. Ya mungkin udah ada perjanjian kali masih Pak Sata ini, para guru di sini. Gurunya juga tinggal berapa orang Pak. Masih Kemarin yang si ibu apa itu keluar. Nggak betah. Iya Ibu Marni, yang paling cantik tuh Pak, keluar. Dia nggak betah. Terus ada lagi bapak-bapak satu juga Siapa? keluar juga. Pak Khairi apa namanya? Khairi. Iya. Udah aki-aki mau pensiun kali. Ya, pokoknya 2 guru udah keluar lah Pak. Paling 3 berapa? Gimana ya? Ini saya udah jam-jam mau patroli lagi nih sebenarnya mah ini. Assalamualaikum. 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 Ada yang nyautin. Ada orangnya enggak? Sepi banget ini sekolahan. Udah 3 kali assalamualaikum gak ada yang jawab. Biasanya mah ada Pak Torik. Ada suara orang. Suara ngomong. Serem banget ini sekolah. Assalamualaikum. Malam. Ya. Ini siapa lagi Pak? Pak Torik kemana ya? Coba geseran Pak. Pak Torik kemana? Ada apa ya Pak? Pak Torik udah nggak kerja di sini Pak. Saya yang ganti.
Udah gak kerja di sini. Sekarang saya yang ditugasin di sini. Yang kerja di sini tuh saya sekarang yang baru. Ini ngomong-ngomong, Pak Sarip ngapain malam-malam ke sekolahan? Begini, Pak. Jadi begini, Pansip. Ya, ada yang mau saya tanyain ke Pak Torik. Tadinya mah anak saya ke Pak, kalau pulang sekolah sering batu serupan. Ngomong-ngomong, anaknya yang mana ya Pak? Yang namanya siapa? Laki atau perempuan? Kelas berapa? Anak saya perempuan, Pak. Sebenarnya di sekolah ini ada anak saya. Sering buat masalahnya, Pak. Seminggu itu hampir 2 kali, Pak. Saya kan baru di sini. Jadi saya nggak tahu sejarahnya tentang gedung ini. Bapak lebih tanyain sama Hansip aja. Gimana? Bang Sip tahu? Jadi begini Pak Sarip. Ini saya jadi cerita 2 kali nih Pak Paul ya. Gak apa-apa. Oh, Bang Paul namanya Pak Paul. Saya pernah nengok sini aja. Apa dengerin lagi? Pak ngomong-ngomong itu pokoknya udah habis Pak. Iya. Tuh, Panas ya. panas. Udah. Iya bener. Jadi gimana, Bang? Pak Sarip. Sebenarnya di sekolahan ini tuh ya yang terjadi kepada anak Pak Sarip itu mungkin ya ulah dari ketua yayasan di sini si Pak Sata itu. Jadi gimana? Jadi si Pak Sata ini melakukan pesugihan Labinak. Tahu kan Labinak? Tujuan. Tadi balik tuh baca ini tahu kan? Wah, ngeri juga ya. Tuh makanya Pak Sarip kan ya cuma kenalan nih sama Pak Torik Pak nih, Torik. penjaga sekolah sini. Bisa Iya. ceritain nih. Jadi sebelum Pak Torik ini banyak lah. Sebelum Pak Torik itu yang jaga di sini. Iya. Sebelum Pak Torik mungkin 5 atau 10 orang lah lebih yang pernah ngurusin ini sekolah. Mereka semua itu menjadi tumbal Labinak dari si Pak Sata ini, Bang Sarip. Ngeri juga ya. Pak Torik nih hampir jadi korban selanjutnya. Sudah Pak Torik ini. Iya, dan pesugihan si Pak Sata ini. Kalau begitu dong, kemungkinan besar Iya, Pak Paul bisa jadi korban selanjutnya. Makanya tadi saya ini Pak. Ini kan saya jaga malam sekalian, bersih-bersih juga kalau siang. Bisa minta temenin Bapak Hansip. Nanti gajinya saya bagi 2. gimana itu? Ya itu mah Pak Sarip kalian temenin bertiga ini bareng-bareng gitu. Nah, anak saya deh mulai besok saya suruh pindah. kalau bisa sih ya Pak Sarip ya. Yang sebagusnya itu pindah dari sekolah ini. Ini emang sekolah ini tuh terlalu misterius Pak Sarip, bener dah. Nah, pindah. Ini orang-orang yang udah menjadi korban ya hilang secara misterius Pak Sarip. Di sini tuh makanya Nggak ada bentuk fisik ya gitu. nggak ada, hilang aja gitu. Makanya saya berpesan ya pada Pak Paul, kalau emang udah nggak kuat ya mungkin atau udah nggak anu lah, maksudnya diteror-teror terus, yang lebih baik ya keluar. Emang udah berapa lama sih, Bang? Saya hampir 3 bulan sih Pak. 3 bulan. Karena kerjaan ini saya sangat butuh. Saya merantau dari kampung. Sini kan perlu kontrakan, perlu makan, perlu ngirimin buat anak itu sekolah makan, gitu Pak. Makanya saya butuh banget kerjaan ini. Usia juga udah mentok ya, udah punya anak istri, dari kerjaan susah di luar ya. Iya. Terus bagaimana? Ya, Lanjutin apa gimana? kalau menurut saya sih kan ini kan hampir 3 bulan mau gajiannya Pak, yang 3 bulan. Saya minta temenin Pak Hansip, biar nanti gajian berapa hari lagi kita bagi 2 aja udah. Saya
saya jadi ngurusin sekolahan, ngurusin gitu Pak Paul. Saya kan aja. Nggak bisa justru begitu, emang tugas saya malam, patroli kampung. Lu saya nungguin sekolahan aja di sini. Pak. Lu ada yang jaga. Ini Iya. kan Mas Hatta lagi keluar kota nih. Malam ini saya bisa nemenin Pak Didi patroli. Gantian besok saya jaga juga. Pak Didi temenin ke sini. Pasal apa Pak Torik? Mas Hatta. Mas Hatta. Kalau Pak Torik udah keluar, Udah tapi keluar. dengan alasan anaknya sakit. Jadi Terus Bapak ini pernah ada kejadian apa? Pernah ada kejadian nggak sebelum? Sebelumnya sih belum Pak. Saya mah belum pernah ngalamin apa-apa belum. Yang benar. Iya Pak, benar. Saya belum ngalamin apa-apa selama 3 bulan aman-aman aja. Benar Pak. ini tutup-tutupin, ngomong aja biar nanti kita lapor ke RT biar diusut ini. Ini Pak, saya belum melihat kecurigaan saya sama Pak Sato itu belum ada. Bukannya kecurigaan yang saya tanyain Pak. Pernah ada kejadian sesuatu apa enggak yang Bapak alami? Belum. Saya belum pernah ngalamin itu. Masalahnya nih sekolahan mau kita tutup juga kalau belum ada bukti mah gimana? Ya. Benar. Makanya nih saya minta tolong nih sama Bapak. Kalau pernah gitu ya terjadi kejanggalan pada malam hari di sekolah ini, ngomong Pak sama saya biar nanti saya lapor ke RT, ke RW, kita usut lebih dalam lagi tentang ini sekolahan Pak. Gitu. Jadi Pak ini masih aman-aman aja buat diri saya Pak. Masalahnya ini tuh bukan baru sekali Kali dua dua kali menelan korban. Anak saya juga kalau Iya. sering. Ini selama ini belum pernah ngerasain ada apa-apa gitu. Makanya saya sampai bertahan sampai 3 bulan ini. Kalau itu sih kita nggak tahu ya, mungkin itu mah ya tergantung Pak Paul lah mau cerita atau enggak ya. Mungkin ada yang ditutup-tutupi, mungkin ya karena kebutuhan juga mungkin Pak Paul bertahan di sini. Kalau kecurigaan saya sih sebenarnya ada, dari dulu juga udah ada pasti. Semenjak hilangnya beberapa orang tuh di sini, saya udah curiga main di sekolahan. Iya, tapi saya belum ngalamin Pak. Jangan sampai ngalamin. Ya amit-amit ya Bang. Yang perlu ini mah menurut saya nih, anak bapak masih cewek lagi kan. Iya. Itu yang perlu diperhatiin. Makanya mulai besok saya stop. Ini saatnya gua mempersembahkan tumbal baru. Kekayaanku tetap bertahan. Mbah Guru, karuhun semua, aku muridmu, aku pengikutmu, datang untuk menyerahkan tumbal.
Mbah, terimalah tumbal yang akan kuberikan. Datanglah Mbah. Mbah Buyut, yang ada semua aku datang menepati janji. Datanglah Mbah. Aku datang menyerahkan melalui media ini. Terimalah tumbal manusia yang kau minta, yang kau butuhkan malam ini. Aku menyerahkan pembantuku untuk menjadi pengikutmu yang setia. Terimalah dia, Mbah Karuhunku. Mbah, aku generasi yang ketujuh yang menjadi pengikut-pengikut kakek nenekku yang terdahulu. Jaga dan selamatkan harta jiwaku melalui tumbal ini. Terimalah tumbalku malam ini sebagai penjaga jiwa, raga, dan hartaku.
Terima kasih Mbah Buyut, karuhun semua. Kalian telah menerima tumbal yang aku berikan. Aku rela menjadi pengikutmu sampai akhir hidup. Mbah Karuhun, mengapa kau tolak tumbalmu? Apa yang salah dengan tumbalku kali ini? Coba kuulang kembali. Mungkin ada yang salah. Mbah Karuhun, kumohon sekali lagi, terimalah tumbalku malam ini. Mbah, terimalah tumbalku melalui media ini. Mbah, sekali lagi kumohon, terima tumbalku.
Mengapa tidak kau terima, Mbah? Karuhun, tolong terima tumbalku. Mbah, aku udah berusaha menyerahkan tumbal yang terbaik untukmu. Terimalah dia, jangan kau tolak. Terimalah, Mbah Buyut. Terimalah tumbalmu melalui media ini. Apa tidak kau terima juga, Mbah? Apa yang salah, Mbah? Mbah, Karuhun, apa yang salah? Mbah, apa yang salah? Wah. Apa yang salah? Jelaskan, Mbah. Aku pengikutmu, telah berusaha untuk menyerahkan yang terbaik, tumbal yang terbaik untukmu, Mbah. Coba kau jelaskan. Mbah, coba kau jelaskan, mengapa tumbalku kali ini kau kembalikan, Mbah? Tumbalmu untuk kali ini aku tolak karena kamu telah gagal menumbalkan pengikutmu yang ada di sekolahmu. Terus bagaimana aku harus menyerahkan kembali tumbalku untukmu, Mbah? Tidak ada cara lain selain kamu harus memakan bayi itu yang kau tumbalkan. Cepat kau lakukan. Baiklah, Mbah. Demi harta dan jiwaku, Mbah, melalui ini semua aku akan memakan semua, Mbah. Demi harta dan demi harta
dan jiwaku Mbah untuk menjadi pengikutmu yang setia. Mbah, aku telah melaksanakan apa yang kau titahkan ke pengikutmu yang setia ini, Mbah. Sekarang, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Semua ini sudah terlambat. Kamu telah gagal menumbalkan yang aku perintahkan. Aku mohon, Mbah, beri aku kesempatan yang kedua, Mbah. Tidak ada. Karena kamu telah gagal, maka malam ini kamu sendirilah yang akan menjadi tumbalku. Aku mohon, Mbah. Aku mohon beri aku kesempatan. Sudah terlambat. Sekarang kamulah yang menjadi tumbalku selanjutnya. Terimalah akibatnya karena kamu telah gagal melakukan apa yang telah aku perintahkan. Terimalah akibatnya. Sekarang kamulah yang menjadi tumbalku.